Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi. Shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita yakin itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya ingin membacakan beberapa warta ya. Yang pertama, jemaat pada hari Rabu pada tanggal 27 September 2023 akan kembali diadakan baca gali Alkitab yang akan diadakan di gereja kita di GKI Agape Pos Vimas. Ya, dan untuk penjemputan bisa mengonfirmasi ke Pak Yun. Ya, sekali lagi jemaat sekalian, pada hari Rabu tanggal 27 September akan diadakan baca gali Alkitab yang akan diadakan jam 6 sore. Itu saja pengumuman pada pagi hari ini. Mari jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah, mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 212, Hidup Bagimu. Kita nyanyikan sama-sama lagu Hidup Bagimu. Hidup bagimu, serahkan diriku.
Jemaat sekalian, ibadah ini dilandaskan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan bersamamu juga. Silakan duduk kembali. Nats pembuka pada pagi hari ini diambil dari Ulangan pasal 4 ayat yang ke-9. Ulangan pasal 4 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Jemaat sekalian, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Mari sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 84, Batu Zaman yang Teguh. Mari kita datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri. Kita nyanyikan sama-sama. Batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh, sucikanlah hatiku oleh darah rusukmu, dari dosaku lepas, dari hukuman bebas, dari sana peradaban, tak memberi pengampunan, rajinku berusaha, tak menghapus dosaku, tiada jasa padamu, hanya saja salibmu. Kita nyanyikan bait yang ketiga, pada akhir hidup. Pada akhir hidupku, waktu tutup mataku, bila aku bertemu, menghadap ke tatamu, batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh. Mari kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Mari saya beri waktu kepada jemaat sekalian untuk kita datang di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan kelemahan kita. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur karena penyertaan-Mu, Engkau telah memimpin kami. Karena penyertaan-Mu lah sehingga pada pagi hari ini kami dapat datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, tapi kami sadar di dalam setiap hidup kami tak pernah hentinya kami melakukan dosa ya Bapa. Dosa itu mungkin telah melukai hati sesama kami, atau mungkin dosa itu telah mendukakan hatimu, sehingga Engkau sangat berduka ya Bapa melihat perbuatan dan tingkah laku kami. Ya Bapa, ampuni kami.
akan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Terima kasih atas karya Kristus yang telah mati bagi kami, yang rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa dan pelanggaran kami. Sebenarnya ya Bapa, kamilah orang yang paling layak untuk disalibkan. Kamilah yang paling layak untuk menanggung murka-Mu dalam hidup kami. Tetapi karena Kristus, anak-Mu yang tunggal, rela mati bagi kami untuk menggantikan kami ya Bapa, orang yang berdosa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menyelamatkan kami, sehingga sekarang kami menjadi milik-Mu, dan Engkau menjadi milik kami selama-lamanya ya Bapa. Kiranya kami bisa bersyukur akan hal itu, dan kami dapat dimampukan ya Bapa untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari Galatia 2 ayat 19 dan 20 yang berbunyi demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Coba untuk memberikan salam damai satu pada yang lain. Sambil kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 270. Tuhan penuhiku dengan firman-Nya. Dan setelah itu vokal Bro Bima saya persilakan untuk membawakan lagu untuk Tuhan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal Bro Dimas. Saya persilakan.
Hatiku rindu kasih-Mu, kasih-Mu menarik hatiku. Hatiku menetap kepadamu, kasih-Mu tak pernah berubah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita persiapkan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama datang kepadamu, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih karena di hari perhentian ini Tuhan mengundang kami, dan kami semua boleh bersekutu bersama dengan rekan-rekan seiman. Kami datang kepada Tuhan, kami membawa hidup kami untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan juga sudah hadir di tengah-tengah kami di dalam roh-Mu, dan Engkau menyatakan kehadiran-Mu dan berkat-Mu buat kami melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan sebentar. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, nyatakanlah apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, supaya di dalam segala kelemahan kami, Roh Kudus Tuhan memampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan memberi kepada kami hati yang taat untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab dan membaca dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-24.
Mari kita bersama-sama membuka Alkitab dan membaca dari Injil Lukas, Patsalnya yang ke-24. Kita membaca 3 ayat, yaitu pada ayat yang ke-9, ayat ke-10, dan ayatnya yang ke-11. Lukas Patsalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, yang merenungkan, dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, tema kita pada hari ini adalah menyatakan Kristus yang hidup. Saudara, beberapa waktu yang lalu sempat heboh. Satu kali kedatangan negara kita ini, saudara-saudara, kedatangan sebuah kelompok musik yang sangat terkenal, saudara-saudara, yang terdiri dari para perempuan. Kelompok musik itu dikenal dengan sebutan Blackpink. Saudara, mungkin Bapak Ibu kurang mengetahui atau mungkin mengetahui, tetapi saya yakin anak-anak atau cucu-cucu kita pasti tahu ketika bicara tentang Blackpink. Saudara, Blackpink ini mengadakan konser, dan salah satu tempat di mana mereka mengadakan konser adalah mereka datang ke Indonesia. Nah, saudara, ketika Blackpink mengadakan konser, dikatakan atau dicatat atau diberitakan, saudara-saudara, bahwa seluruh tiket konser itu, saudara-saudara, ludes terjual. Tidak ada yang tersisa. Bahkan saudara-saudara, kalau saudara mungkin pernah mendengar beritanya, ada orang-orang yang sempat membeli tiket, tapi ternyata tiketnya itu tiket palsu. Harganya bukan puluhan ribu atau sekian ratus ribu, bahkan sampai berjuta-juta, saudara-saudara. Tiket itu dijual demi untuk menonton konser Blackpink. Saudara, orang datang ke konser itu bukan hanya sekedar ingin menonton atau ingin berjumpa dengan Blackpink. Tetapi saudara-saudara, banyak orang ingin mendapat kesempatan untuk setidaknya saudara-saudara bisa mengambil foto dengan Blackpink atau salah satu personil dari kelompok itu, saudara-saudara. Saudara, kalau orang sampai mendapat kesempatan untuk berfoto dengan salah satu anggota Blackpink, wah, senangnya itu bukan main. Bangganya luar biasa. Dan saya yakin saudara-saudara, kalau orang mendapat kesempatan untuk berfoto dengan salah satu personil saja dari kelompok itu, mereka akan menunjukkan kepada teman-teman yang lain, ini foto saya dengan Blackpink, ini foto saya dengan anggota dari kelompok musik yang sangat terkenal itu. Saudara-saudara, ketika saya mendengar fenomena-fenomena seperti itu, saya bertanya-tanya di dalam hati saya, kira-kira apa yang membanggakan buat orang manakala mereka bisa berfoto dengan Blackpink? Apanya? Karena apa orang merasa bangga, saudara-saudara? Saya berpikir paling tidak mereka bangga karena mereka sempat berfoto dengan kelompok musik yang terkenal. Ya, sama seperti kalau kita misalnya berfoto dengan Pak Jokowi, kalau kita berfoto dengan seorang tokoh yang terkenal, kita merasa bangga. Ya, kalau saudara pernah datang ke kantor-kantor, orang suka memasang fotonya, misalnya berjabatan tangan dengan presiden, fotonya itu dipampang di kantor-kantor mereka, saudara-saudara. Kenapa? Untuk menunjukkan atau memberitahukan kepada orang-orang bahwa
bahwa saya ini pernah bersalaman dengan pemimpin negara ini, dengan presiden atau dengan orang terkenal lainnya. Tetapi saudara-saudara, saya melanjutkan perenungan saya dan berpikir begini, tetapi apa kira-kira dampaknya untuk orang itu? Betul dia sudah bersalaman atau berjabatan tangan dengan orang terkenal. Benar bahwa dia sudah berfoto dengan seorang tokoh yang terkenal. Tetapi persoalannya adalah apa dampaknya buat orang itu? Apakah ketika dia bersalaman dengan Pak Jokowi, lalu setelah peristiwa salaman itu, dia kemudian diangkat menjadi seorang menteri? Kan tidak ya Bapak Ibu. Dia tetap dia yang biasa. Kalau orang ketemu dengan Blackpink, saudara-saudara, kelompok musik yang terkenal, apakah kemudian orang itu, saudara-saudara, akan menjadi orang yang terkenal seperti Blackpink? Kan tidak. Paling tidak mereka merasa bangga, tetapi hidup mereka tetap sama. Mereka tetap orang biasa yang bukan orang terkenal. Saudara-saudara, makna dari perenungan itu, saudara-saudara, membuat saya berpikir, kenapa ya orang merasa bangga ketika tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya setelah peristiwa perjumpaan itu. Saudara-saudara, beda sekali peristiwa perjumpaan seseorang dengan Pak Jokowi atau dengan Blackpink ketika Alkitab mengajarkan kepada kita peristiwa perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Saudara, perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus memang bukan perjumpaan secara fisik seperti yang dialami oleh murid-muridnya pada waktu itu. Saudara dan saya hidup di zaman ketika kita, saudara-saudara, berada sekian waktu setelah zaman Tuhan Yesus. Jauh sekali. Kita tidak pernah berjumpa secara fisik berhadap-hadapan muka dengan Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara, masalahnya adalah yang berbeda dari perjumpaan kita orang percaya dengan perjumpaan penggemarnya Blackpink dengan Blackpink itu adalah bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus membawa satu dampak, membawa satu akibat buat kita. Itu bedanya. Orang ketemu Blackpink tetap akan menjadi dia yang biasa, tidak ada efeknya apapun. Orang ketemu Pak Jokowi tidak membuat dia jadi menteri. Tetapi orang ketemu Tuhan Yesus. Saudara, Rasul Paulus berkata di dalam surat kepada jemaat di Korintus, barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Saudara, kata ciptaan baru mau mengatakan ada satu perubahan yang sangat radikal yang dialami oleh seseorang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, sekalipun dia tidak bertemu secara fisik. Ada satu perbedaan, ada sesuatu yang berbeda dari hidup orang itu. Ada satu perubahan yang terjadi di dalam hidup orang itu yang membuat dia tidak sama seperti dia sebelum ketemu Tuhan Yesus. Saudara-saudara, itu adalah perbedaan yang sangat mendasar. Kita ketemu Blackpink, ketemu Pak Jokowi, dengan kita ketemu dengan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Sebab pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka hidup kita tidak lagi sama. Saudara, hari ini kita membaca satu bagian Alkitab yang biasanya teks ini dikhotbahkan di seputar Paskah, ya, yaitu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, perikop yang kita baca ini mengisahkan perempuan-perempuan pagi-pagi benar datang ke kubur Yesus. Maksudnya adalah tujuan mereka adalah ingin meminyaki mayat Tuhan Yesus, memberikan rempah-rempah di atas mayat Yesus, seperti kebiasaan yang dilakukan di dalam budaya orang Yahudi. Tetapi saudara-saudara, kaget sekali ketika mereka tiba di kubur itu dan masuk ke dalam kubur itu, mereka tidak mendapati mayat Yesus di dalam kubur itu. Sebaliknya, saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa ada seseorang yang dikatakan berkilau-kilauan itu menampakkan diri kepada perempuan-perempuan dan berkata, mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Pergilah, katakanlah kepada yang lain bahwa dia sudah bangkit. Saudara, peristiwa itu kemudian
membuat hati perempuan-perempuan itu gentar, tetapi sekaligus juga bahagia, sekaligus juga bingung. Ada sekian banyak perasaan campur aduk di dalam hati dan pikiran mereka. Takut, bahagia, bingung. Apa sebetulnya peristiwa yang mereka alami itu? Lekas mereka kemudian pulang dan kembali kepada murid-murid yang lain, para laki-laki ini. Dan mereka dikatakan menceritakan apa yang mereka sudah lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka alami di dalam kubur itu. Nah, saudara-saudara, bacaan kita, saudara-saudara, mulai dari ayat ke-9 dikatakan mereka menceritakan semuanya kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi apa responnya, saudara-saudara? Ayat ke-11 dikatakan, tetapi bagi mereka, bagi para murid laki-laki itu, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Saudara, kenapa murid-murid sulit untuk mempercayai perkataan perempuan ini? Kenapa perkataan murid-murid perempuan ini disebut omong kosong? Di dalam Alkitab berbahasa Inggris, di situ dipakai kalimat their words seemed to them like nonsense. Perkataan mereka itu nonsense buat murid-murid laki-laki ini. Perkataan perempuan-perempuan ini nonsense, omong kosong yang kalian katakan. Mereka tidak percaya. Saudara, setidaknya ada dua hal menurut saya yang menyebabkan murid-murid laki-laki ini tidak percaya. Maka mereka menganggap perkataan murid-murid perempuan ini sebagai nonsense atau omong kosong. Yang pertama, saudara-saudara, adalah jawabannya adalah karena mereka ini atau karena yang menceritakan ini adalah perempuan. Saudara, mohon maaf kepada ibu-ibu, kepada para wanita ya. Ini bukan maksud saya merendahkan ibu-ibu, tetapi saudara-saudara, kalau kita perhatikan, saudara-saudara, Alkitab mencatat, kalau saudara baca di ayat yang ke-11, ayat ke-10, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Lalu kemudian dikatakan dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka. Ada berapa orang? Setidaknya ada 3 nama disebut di situ. Perempuan itu adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus. Jadi ada 3 perempuan yang namanya secara spesifik disebut. Tetapi juga keterangan di kalimat berikut dikatakan dan perempuan-perempuan lain. Nah, kita nggak tahu berapa banyak, tetapi minimal saudara itu lebih dari 3, ya kan? Saudara, biasanya kesaksian orang yang lebih dari 1 itu pasti dipercaya. Kalau hanya 1 orang yang bercerita, mungkin orang berkata, masa sih? Masa sih? Begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika cerita itu disampaikan oleh cukup banyak orang, 2 orang, 3 orang, 5 orang mengatakan yang sama, mestinya saudara-saudara, mestinya mereka pendengar-pendengar ini pasti percaya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa di ayat ke-11 dikatakan bagi murid-murid laki-laki perkataan-perkataan itu adalah nonsense, omong kosong. Jawabannya pasti ini. Karena mereka yang bercerita itu adalah perempuan. Ada apa memang dengan perempuan, Bapak Ibu? Saudara, ada bias budaya. Kalau kita melihat di dalam masyarakat Yahudi, ya, mereka itu atau kaum perempuan itu seringkali diperhitungkan sebagai masyarakat kelompok kelas 2. Masyarakat Yahudi itu sangat menonjolkan atau sangat menekankan superioritas laki-laki. Pokoknya laki-laki yang nomor 1, laki-laki yang didengar, laki-laki yang dipercaya, laki-laki yang diikuti, kira-kira begitu. Tetapi kalau bicara perempuan, saudara-saudara, saudara-saudara, di dalam masyarakat Yahudi, saudara-saudara, masyarakat Yahudi menganggap kaum wanita itu sebagai masyarakat kelas 2 yang tidak pernah
bisa didengar kesaksiannya, omongannya, perkataannya. Yang pertama itu bias budaya. Yang kedua ini disebut bias gender. Bias gender itu artinya perlakuan yang berbeda karena dia perempuan, bukan dia laki-laki. Saudara, bias gender ini, saudara-saudara, ini menyangkut begini, dan di dalam masyarakat kita di Indonesia kadang-kadang, ya, menurut saya tidak selalu, tapi kadang-kadang saudara-saudara ada bias-bias gender juga seperti ini. Misalnya anggapan bahwa tentang omongan perempuan, ya. Biasanya kalau, mohon maaf nih ibu-ibu ya, kalau laki-laki lagi ngobrol gitu, lalu kemudian istri saya kemarin cerita begini, apa benar ya? Alah, omongan perempuan kok dipegang. Nah gitu ya saudara ya, kalimat itu omongan perempuan, artinya tuh bias itu juga termasuk bias gender. Jadi bukan hanya budaya setempat tetapi gender. Karena yang ngomong ini adalah seorang wanita, maka dianggap omongan wanita itu tidak bisa dipegang, omongan wanita itu tidak bisa dipercaya. Kira-kira begitu. Saudara-saudara, bias itu akan membentuk apa yang dinamakan stereotip. Stereotip. Jadi ketika orang sudah pikirannya itu sudah tidak lagi bisa adil secara proporsional, saudara-saudara, orang kemudian akan membentuk stereotyping. Bahwa perempuan ini pasti, satu, nggak bisa dipercaya, dua, omongannya nggak bisa dipegang, gitu ya. Dan itu, saudara-saudara, itu melembaga di dalam masyarakat Yahudi. Jadi hampir semua orang merendahkan perempuan. Hampir semua orang nggak percaya kepada omongannya perempuan. Hampir semua orang meremehkan perkataan perempuan. Itu yang disebut stereotype. Saudara, di dalam masyarakat kita di Indonesia juga banyak stereotype. Benar ya? Misalnya ini kalau berdasarkan suku saja. Mohon maaf, Bapak Ibu, mohon maaf. Tapi ini kenyataan. Saudara, kalau kita bicara teman-teman kita, saya pakai istilah teman-teman. Misalnya dari suku Batak misalnya, atau suku Tapanuli. Apa kira-kira stereotypingnya? Oh, keras, gitu ya. Padahal menurut saya, saudara-saudara, tidak semua orang dari Tapanuli atau Sumatera Utara keras. Tapi orang sudah kadung punya stereotype. Itu yang namanya stereotype. Ya. Bahwa semua orang, seolah-olah semua orang dari Sumatera Utara itu pasti keras. Saudara, di STT saya punya teman sekamar orang Batak, tapi lembut sekali, ya, lembut, tidak kalah lembut seperti orang Jawa, saudara-saudara. Jadi stereotyping itu sebetulnya nggak adil karena kita menyamaratakan semua orang, padahal nggak semua orang begitu. Nah, saudara-saudara, di dalam masyarakat Yahudi, kenapa perempuan-perempuan ketika bicara tentang kebangkitan Yesus, padahal yang ngomong ini lebih dari satu orang, kenapa mereka tidak dipercaya? Karena stereotype bahwa perempuan nggak pernah didengar, nggak boleh didengar, nggak bisa didengar, omongannya nggak bisa dipegang, pasti ngaco, pasti ngawur, jangan pernah dianggap serius. Kira-kira begitu. Stereotyping yang membuat orang sulit untuk percaya. Mari kita lihat konteks kita hari ini. Saudara, kenapa orang hari ini sulit untuk mempercayai Tuhan Yesus ketika saudara memberitakan tentang Tuhan Yesus? Jawabannya sama. Stereotyping. Stereotype kita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara, ketika saudara dan saya berbicara atau bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, bahwa Tuhan Yesus juru selamat, bahwa dia sangat mengasihi manusia, bahwa dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia, termasuk dia sudah menyelamatkan saya. Maukah Anda percaya kepada Tuhan Yesus? Kira-kira kan kita suka begitu ya saudara ya. Kenapa orang tidak percaya perkataan kita? Jawaban pertama yang menjadi kemungkinan saudara-saudara adalah begini, saudara. Karena mereka atau di kepala mereka sudah ada stereotip tertentu tentang orang Kristen. Saudara-saudara,
Apa sih stereotip yang ada di pikiran banyak orang tentang orang Kristen? Salah satunya adalah itu berhubungan dengan apa yang tadi saya ceritakan di awal khotbah, yaitu tentang perubahan hidup. Jadi kalau Anda bicara Yesus kepada saya dan berharap saya percaya kepada kata-katamu, apa iya saya bisa percaya kata-katamu? Karena Yesusmu saja tidak bisa mengubah hidupmu. Kira-kira begitu. Itulah yang menyebabkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, stereotip di kalangan orang-orang yang tidak percaya, mereka berpikir tentang orang Kristen sama aja kok orang Kristen dengan orang yang gak Kristen. Coba lihat deh, kalau dia dagang, sama kok jujurnya. Coba lihat deh orang-orang gereja yang rumah tangganya, sama kok rumah tangganya orang Kristen dengan orang-orang yang gak Kristen. Sama saja. Coba lihat deh mahasiswa-mahasiswa Kristen atau pelajar-pelajar Kristen. Coba waktu mereka ngadepin ujian, sama gak? Sama, nyontek juga. Nah, saudara-saudara, kenyataan-kenyataan itu membangun satu stereotip di dalam pikiran orang-orang yang belum percaya. Mereka melihat gini, orang Kristen sama saja dengan kita. Jadi kamu menyebut dirimu Kristen, sebetulnya kamu itu sama dengan saya yang tidak Kristen. Sama rusaknya, sama bobroknya, sama curangnya, sama nggak jujurnya, dan sebagainya. Saudara, karena orang-orang yang belum percaya ini sudah dikuasai oleh stereotyping tentang orang Kristen yang sama saja, maka kalau orang Kristen ngomong tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya, kira-kira mereka mau terima nggak? Mau terima nggak, Bapak? Tidak. Mereka berpikir, kenapa saya harus percaya kepada Tuhan Yesusmu? Kenapa saya mau percaya kepada perkataanmu? Oh, kamu saja sama. Oh, perjumpaanmu dengan Tuhan Yesusmu itu tidak mengubah kamu. Hanya paling yang berubah adalah setiap hari Minggu, kalau kami di rumah, kamu ke gereja. Hanya paling yang berbeda itu. Tapi tidak pernah mengubah hidupmu. Sama saja seperti kamu ketemu Blackpink, kamu ketemu Pak Jokowi. Tidak ada yang berdampak dari hidupmu atau tentang hidupmu setelah ketemu dengan Tuhan Yesus. Saudara, menyedihkan sekali kalau kenyataan semacam ini terjadi. Sangat menyedihkan. Sebetulnya halangan orang untuk percaya kepada Kristus itu datang dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena di dalam hidup kita, kita tidak dapat seperti kalimat tema kita itu, menyatakan bahwa Kristus itu hidup. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Mungkin tetangga-tetangga saudara, teman-teman saudara, famili Bapak Ibu yang belum percaya, sebetulnya mungkin mereka punya rasa penasaran atau tertarik untuk mengenal Tuhan Yesus. Tapi mungkin permasalahan yang terjadi adalah karena mereka tidak melihat ada sesuatu yang berbeda dari hidup kita, saudara-saudara, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dan itulah sebabnya sampai hari ini tetangga kita mengatakan begini tentang kita. Ya, tetangga kita sih memang orang Kristen, tapi mereka sama kurang ajarnya dengan kita. Begitu kira-kira. Sedih kan saudara-saudara kalau itu terjadi. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat berkhotbah di satu gereja di Tangerang ini juga. Selesai berkhotbah, lalu pendetanya naik ke atas mimbar lalu memberikan pengumuman, ya. Dan ketika menyampaikan pengumuman, pendeta itu kemudian berkata begini, Bapak Ibu jemaat masih ingat yang minggu lalu saya katakan? Rupanya minggu lalu dia berkhotbah tentang mengabarkan Injil, ya. Kepada jemaat, pendeta itu memberikan satu tips yang menurut saya sangat sederhana tetapi sangat baik untuk memberitakan Injil. Kadang-kadang kan orang Kristen merasa susah ya memberitakan Injil. Bingung Pak, mulai ngomongnya dari mana Pak? Bingung Pak, itu bagaimana menjelaskannya? Karena saya tidak belajar teologi, saya nggak bisa menjelaskan. Nah, pendeta ini memberikan tips untuk jemaatnya yang sangat sederhana, tetapi menurut saya sangat powerful. Penjelasannya begini,
Jadi pakai 3 kata katanya. Kata pertama adalah dulu. Kata kedua adalah suatu hari. Kata yang ketiga adalah sekarang atau kini. Jadi kalau Anda mau memberitakan Injil, kata pendeta itu, mungkin Anda tidak perlu bicara teologi atau Alkitab yang sulit-sulit atau bagaimana. Cukup bercerita tentang perjumpaan Anda dengan Tuhan Yesus. Dulu saya orangnya tuh begini. Saya tuh pemarah. Saya tuh kalau udah marah itu luar biasa. Semua bisa dibanting, semua bisa dipukul. Dulu itu saya suami yang suka pukul istri saya. Dulu saya begitu. Suatu hari saya datang di dalam kebaktian, dan di situ firman Tuhan bicara, menegur saya, menampar saya. Dan kemudian disitulah saya sadar betapa bobroknya saya sebagai orang berdosa. Disitulah, hari itulah saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya menerima Yesus sebagai juru selamat yang mengubahkan saya. Sekarang, nah itu ya, dulu, suatu hari, sekarang Tuhan Yesus ubahkan saya. Saya yang pemarah, saya yang suka pukul istri, saya yang suka ngamuk-ngamuk, lempar barang-barang. Sekarang saya lebih sabar, saya tidak emosional, saya bisa tahan diri saya bisa kendalikan diri saya. Nah, saudara-saudara, menurut saya nasihat pendeta ini kepada jemaat itu sangat sederhana tetapi sangat bagus. Ya, tekanannya apa? Yang ditekankan adalah tentang apa dampak dari perjumpaan kita dengan Yesus. Kalau dulu kita begini, suatu hari kita ketemu dengan Tuhan Yesus di dalam sebuah entah KKR atau apa, lalu apa yang kemudian terjadi dalam hidup kita. Saudara, mestinya itu yang juga kita saksikan waktu kita menyatakan Kristus yang hidup, yang bukan hanya kita nyatakan dengan kata-kata, tapi justru dengan hidup. Orang-orang non-Kristen punya stereotyping tentang semua orang Kristen. Nggak semua orang Kristen sebetulnya begitu. Ada kok yang berubah. Tapi ini stereotype, ya. Artinya stereotype artinya seolah-olah itu dikenakan kepada semua orang Kristen, ya kan? Kayak tadi contoh saya, orang kalau dari suku Batak itu keras, padahal nggak semua orang Batak keras kok, saudara-saudara. Ada yang lembut, ya ada yang lembut. Nah, stereotyping tentang orang Kristen juga begitu. Semua orang Kristen sama saja. Semua orang Kristen sama jahatnya. Semua orang Kristen sama gak jujurnya. Dan stereotyping itu yang membuat mereka enggan untuk mempercayai kesaksian kita. Pertanyaan untuk kita renungkan, Bapak Ibu, apa kira-kira gambaran tentang Tuhan Yesus yang mereka lihat dari dalam hidup Bapak Ibu dan hidup saya? Apakah orang melihat ada sesuatu yang berbeda sejak Yesus di dalam hidup kita? Yang kedua, saudara-saudara, kira-kira apa yang membuat murid-murid laki-laki ini tidak percaya perkataan perempuan-perempuan? Tadi saya katakan yang pertama ini adalah karena mereka perempuan sehingga membentuk stereotip. Dan kedua, saudara-saudara, karena kaum laki-laki ini menganggap yang dikatakan, konten yang dikatakan oleh kaum perempuan ini tidak masuk akal, sulit dipercaya. Saudara, kita tahu, saudara-saudara, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus terjadi pada hari yang ketiga. Saudara, di hari yang ketiga, mana mungkin orang bisa bangkit? Biasanya dokter, kalau seseorang itu dinyatakan meninggal dunia, setidaknya itu harus tunggu beberapa jam, ya, beberapa jam. Sebab sangat mungkin, saudara-saudara, itu adalah yang disebut dalam bahasa awam itu mati suri, begitu ya. Lalu jantungnya berdetak kembali, kira-kira begitu. Tapi kalau sudah satu hari, sudah 24 jam, sudah 2 kali 24 jam, sudah lebih dari itu, impossible lah, gak mungkin lah orang udah mati bisa hidup.
Saudara, pada waktu seseorang mati, perlu kita tahu karena jantung tidak lagi berdetak untuk memompa darah, otak sudah tidak lagi teraliri dengan aliran darah, maka otaknya adalah sumber atau pusat yang mengatur kerja organ-organ di sekujur tubuh kita itu juga kemudian mengalami kematian. Sel-sel otak yang tidak teraliri dengan darah itu mati dalam beberapa menit saja. Makanya kalau orang terserang stroke misalnya begitu ya, ada bagian tubuh yang udah gak bisa berfungsi karena ada bagian otak yang tidak teraliri lagi dengan darah. Jadi kalau udah mati dikatakan sudah melampaui 2 kali 24 jam. Masa iya bisa bangkit kembali dan hidup kembali? Saudara, satu ketika saya diundang untuk khotbah Paskah. Saya nggak sebut lah namanya gerejanya ya Bapak Ibu. Kebetulan Paskahnya itu Paskah subuh jam 5 pagi. Saya datang lebih awal, jam 4:20 saya sudah sampai gereja saking takut terlambat. Lalu kemudian Bapak Ibu, saya turun dan saya menunggu di ruang konsistori dan masuklah seorang penatua dari gereja itu. Kami ngobrol-ngobrol, dia memperkenalkan namanya dan dia memperkenalkan pekerjaannya yang ternyata adalah seorang dosen dari sebuah universitas terkenal di Indonesia ini. Saudara-saudara, kami terlibat di dalam percakapan dan dia bertanya begini kepada saya, satu pertanyaan yang membuat saya terkejut. Hampir copot jantung saya mendengar pertanyaan itu. Dia bertanya begini, Pak Pendeta, apa betul Bapak percaya Yesus itu bangkit dari kematian? Saya jadi bingung ya Bapak Ibu. Oh, saya diundang khotbah Paskah kok majelisnya malah tanya begitu itu, ya kan? Jadi maunya apa ini gitu ya? Saya disuruh khotbah apa dong kalau saya ditanya begitu gitu? Ya jelas percaya lah, kalau nggak percaya nggak mungkin saya datang untuk berkhotbah tentang Paskah. Saya jawab tanpa keraguan, saya jawab tentu saya percaya. Yang jauh lebih mengejutkan adalah jawaban Bapak itu. Dia katakan, kalau saya tidak. Waduh, majelis gereja tapi tidak percaya Yesus bangkit. Ini kan fatal Bapak Ibu. Lalu dia bilang begini, mana mungkin, coba you pikir. Tadinya dia panggil saya Pak Pendeta, kemudian dia panggil saya you pikir. Coba you pikir, orang kalau sudah mati itu gak mungkin bisa hidup. Kalau hitungannya jam mungkin masih bisa. Itu aja sulit untuk dipercaya bisa normal kembali. Pasti ada yang gak beres dengan tubuhnya gitu. Tapi ini sudah sekian hari di dalam kubur dan ini hari yang ketiga dari sejak kematiannya. Apa iya bisa bangkit? Saya tidak pernah percaya yang namanya Yesus orang Nazaret itu bangkit dari kematian, yang kemudian kita rayakan sebagai Paskah. Setiap kali merayakan Paskah, yang saya pegang adalah kebangkitan semangat murid-murid. Jadi dia merayakan Paskah itu, yang dia rayakan bukan Yesusnya. Yang dia rayakan adalah murid-murid kembali bersemangat. Itu yang dirayakan. Dan kita pun sebagai murid juga harus semangat. Kira-kira begitu pemaknaannya. Jadi bukan kebangkitan Yesus. Saudara, memang percakapan mengenai kebangkitan dari orang mati itu sulit untuk dicerna dengan akal pikiran kita. Apa iya bisa orang udah mati bisa hidup kembali? Dan kadang-kadang sebagai orang Kristen, cara kita meyakinkan apa? Bagaimana? Bapak Ibu, kalau ada teman Bapak Ibu, masa iya bisa bangkit kembali? Masa iya orang udah 3 hari itu mati kemudian bisa hidup kembali? Paling kalau udah kepepet, orang Kristen jawabannya begini, ya sudah percaya saja, yang penting lebih baik percaya
walaupun tidak melihat. Begitu ya, kadang-kadang kan gitu ya saudara ya. Kita kalau udah ke pojok tuh bilang, ya sudah, kebangkitan itu memang melampaui akal. Itu bukan irasional, tapi transrasional, melampaui akal manusia. Ya sudah, percaya saja. Yang penting percaya walaupun tidak mengerti. Tapi saya mau tanya, kira-kira orang puas nggak dibegitukan? Puas? Apakah orang kemudian langsung, orang yang belum Kristen nih, apakah berkata, oke, saya percaya walaupun saya tidak ngerti? Apakah begitu? Pasti enggak. Pasti tidak. Biar bagaimanapun saudara-saudara, mereka ingin bukti. Betul? Saudara, bagaimana cara kita membuktikan sesuatu yang ngelihat aja kita enggak? Betul kan? Yesus bangkit, peristiwa itu tidak kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Bagaimana kita bisa membuktikan? Kalau orang menuntut bukti, bagaimana kita menyodorkan bukti? Saudara, saya pakai contoh. Saya jual obat untuk mengobati kanker. Ada yang mau beli? Sepanjang atau selama saya ngomong ngoceh, obat ini bagus, obat ini mujarab, wah udah banyak yang pakai, orang begini, orang begitu. Saya ini kayak tukang obat, saudara-saudara ngomong, orang percaya nggak? Nggak percaya. Nggak percaya. Tapi apa yang bisa membuat orang jadi percaya? Setelah ada orang yang didiagnosis oleh dokter sakit kanker stadium akhir, lalu minum obat yang saya jual, dan kemudian sembuh. Kankernya sembuh, hilang. Ketika ada bukti, maka semua penjelasan-penjelasan yang tadi saya ungkapkan itu sudah tidak lagi berguna. Kenapa? Karena orang lihat buktinya. Ambil contoh kedua. Biasanya kita kalau ngomong soal mujizat, ya Bapak Ibu ya, ada orang-orang Kristen yang sangat gandrung dengan mujizat, tapi ada orang-orang yang kayaknya menyikapinya itu datar-datar saja begitu. Datang deh, kok kebaktian itu, ke KKR kesembuhan ilahi, kira-kira begitu. Ya, itu ya, saya tahu tuh. Di sana itu Tuhan melawat. Nih saya pakai istilah teman-teman dari sana ya saudara-saudara. Tuhan melawat jemaat. Orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang buta, pasti disembuhkan. Kalau saudara diajak teman untuk datang ke KKR semacam itu, saudara percaya nggak? Pasti ada sedikit keraguan kan? Apa iya? Apa iya sih bisa begitu? Saudara, apa yang membuat orang percaya? Ketika mereka bisa melihat bukti bahwa begini, ada orang nih jelas-jelas buta, ini bukan buta dibuat-buat, ya. Jelas-jelas dia mengalami kebutaan, dia sebagai tunanetra, datang ke dalam KKR itu, lalu didoakan. Selesai berdoa, seperti Tuhan Yesus nih, pendetanya bilang, Bapak atau Ibu X, bukalah matanya. Ketika dibuka matanya, melihat. Nah, gara-gara bukti orang kemudian jadi percaya. Saudara, apa sih yang kita pelajari dari bagian ini? Saudara, kalau kita bicara kebangkitan Yesus, saudara mau ngomong kayak apapun, sulit orang untuk percaya. Kalau kita dikembalikan lagi kepada kita, emang Anda lihat? Oh, kamu sendiri nggak lihat kok, ngajak saya percaya. Bagaimana cara membuat orang percaya? Membuktikan. Jawabannya itu. Membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Bagaimana membuktikannya? Apakah kita harus ke Palestina, ke Israel? Melihat kubur yang katanya itu sekarang situsnya kubur Yesus yang ternyata di dalamnya kosong?
Bukan. Gak perlu jauh-jauh membuktikannya. Gak perlu harus ikut Holy Land Tour, saudara, ke Israel untuk membuktikan bahwa kubur itu kosong. Kembali sesuai dengan kalimat tema kita, membuktikannya adalah lewat hidup kita bahwa Yesus itu hidup. Bahwa dia bukan dulu hidup, tetapi sampai hari ini pun dia tetap hidup. Dan kalau dikatakan Yesus tetap hidup sampai hari ini, itu berarti apa, saudara-saudara? Yesus yang hidup itu juga terus bekerja di dalam hidup kita, memberi kepada kita semangat hidup, memberi kepada kita arahan hidup sebagai orang Kristen, memberikan kepada kita prinsip-prinsip hidup sebagai orang Kristen. Dan itu mereka bisa lihat bahwa Yesus yang kita bilang hidup itu betul-betul hidup. Itu kelihatan dari hidupnya orang-orang Kristen sampai hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mau mengajak jemaat, ayo kita menyatakan Yesus yang hidup. Tidak sulit dengan kata-kata, walaupun menurut saya bukan berarti tanpa pergumulan. Pasti ada pergumulannya, tetapi Tuhan mau mengajak kita untuk menyatakan Kristus yang hidup lewat hidup kita sebagai orang Kristen. Supaya pada waktu mereka melihat kita, mereka dengar kata-kata kita, mereka lihat tingkah laku kita, mereka berkata, sungguh Yesusnya orang ini hidup. Dan berdoa supaya orang-orang seperti ini yang melihat hidup kita, satu kali juga boleh percaya kepada Kristus. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita satukan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi ini, Tuhan. Terima kasih untuk teguran Tuhan buat setiap kami. Orang-orang percaya yang dipanggil untuk menyatakan Kristus yang hidup. Ampuni kami kalau kami selama ini selalu gagal menyatakan bahwa Kristus itu sungguh-sungguh hidup. Karena kami sama dengan dunia ini. Kami hidup sama seperti orang-orang lain yang hidup. Waktu kami bekerja, waktu kami berumah tangga, waktu kami bertetangga, orang tidak melihat ada hal yang berbeda dari hidup kami sebagai orang Kristen. Semua sama saja dengan mereka yang belum Kristen. Ampuni kami, Tuhan. Ketika kami gagal untuk menyatakan tentang Kristus kepada banyak orang. Ampuni kami juga kalau kami tidak mampu untuk menunjukkan bukti. Kami mungkin tergoda untuk mencari penjelasan-penjelasan yang ilmiah untuk menyodorkan bukti dari kebangkitan Yesus. Tetapi sesungguhnya bukti yang paling kuat untuk membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar hidup adalah lewat kehidupan kami. Kalau betul Yesus hidup, apakah sebagai orang-orang Kristen hari ini di tengah-tengah kesulitan hidup kami tetap punya pengharapan? Kalau betul Yesus hidup, apakah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan kesesatan, kami orang-orang Kristen tetap punya prinsip
dan nilai-nilai hidup sebagai orang Kristen. Tuhan ampuni kami. Kalau bercermin dari firman Tuhan pagi ini, kami melihat hidup kami jauh dari apa yang semestinya kami tunjukkan. Pagi ini kami mohon, ubahkanlah hidup kami, perbaharuilah kami, beri kami kekuatan untuk bisa menyatakan Kristus yang hidup lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami menyatukan hati berdoa untuk gereja dan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat di pos Villa Melati Mas. Tuhan yang kiranya akan menuntun pekerjaan Tuhan yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Berkati Pendeta Suto, berkati rekan-rekan pengurus dari pos. Kami berdoa buat segenap jemaat yang hadir, beribadah, bersekutu, melayani, bersaksi di tengah-tengah pos ini. Supaya kiranya keberadaan pos ini sungguh-sungguh boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi masyarakat di sekitar Kompleks Melati Mas. Kami berdoa Tuhan berkati untuk program-program kerja, untuk rencana-rencana ke depan Tuhan tuntun. Berkatilah juga untuk teman-teman, saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak dapat ke gereja pada minggu ini. Tuhan lawat, Tuhan tilik mereka satu persatu. Yang sakit mohon Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah mohon Tuhan kuatkan. Yang di dalam pergumulan, biarlah kiranya Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar. Agar mereka boleh menemukan pimpinan Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami, mereka yang studi, berkatilah studi mereka, masa depan mereka. Untuk anak-anak atau cucu-cucu kami yang sudah bekerja dan berumah tangga, berkatilah pekerjaan dan rumah tangga mereka. Secara khusus kami mau membawa usaha dan pekerjaan atau pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati, supaya apa yang kami kerjakan dibuat dan diberkati Tuhan menjadi berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, balik lagi bulan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan.
disampaikan oleh hambanya. Terima kasih, Pak. Jemaat sekalian, sebentar lagi kita akan masuk di dalam persembahan, dan persembahan ini dialaskan dari Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Untuk mengiringi lagu persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 349. Bagi Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat memberikan apa yang kami punya untuk-Mu. Dan kiranya Bapa, apa yang kami persembahkan ini bisa memperluas kerajaan-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini. Dan juga kiranya Engkau yang menolong memberikan hikmat untuk pengurus dan juga majelis yang mengelola persembahan ini bisa dipakai dengan baik untuk kemajuan dan juga kemuliaan nama-Mu di gereja kami di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami persembahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam Tuhan Yesus. Amin. Sebentar kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 54, Doxologi. Dan setelah itu pengutusan dan berkat akan disampaikan oleh hambanya. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan berkat yang sempurna dari Allah Bapa, tuntunan, penyertaan, dan kekuatan dari Allah di dalam Roh-Nya yang kudus, memenuhi dan menyertai hidup saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.